Ciri kebahasaan pidato persuasif kelas 9 tentang menyusun teks pidato persuasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk adik-adik yang luar biasa. Selamat datang di kelas daring Bahasa Indonesia bersama Ibu Rininta Melati, Magister Pendidikan. Salam sehat, tetap semangat dan selalu berprestasi. Masih ingat kan adik-adik moto prestasi kita? Iya benar, every day it's winning experience. Halo adik-adik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga Allah memberi kelancaran dan kesuksesan pada pembelajaran kali ini. Amin. Adik-adik, jangan lupa sebelum memulai pembelajaran, siapkan bukunya, siapkan alat tulisnya, sambil mendengarkan, buatlah mind mapping tentang ringkasan materi kali ini. Siap ya? Agar ruang kelas daring Bahasa Indonesia kita sehat dan produktif, marilah kita perhatikan hal-hal berikut. Pertama, pengingat ruang kelas. Yang pertama, diharapkan adik hadir tepat waktu. Kedua, berpakaian yang pantas. Dan ketiga, bersikap hormat. Selain itu juga ada etikat online, tata cara dalam pembelajaran online. Yang pertama, mohon adik-adik kamera on pada saat vkon. Kedua, memahami materi dengan teliti. Dan terakhir, lebih baik membuat rangkuman atau mind mapping materi pelajaran yang kalian pahami saat ini. Kompetensi dasar pembelajaran kali ini yaitu 4.1, menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato, baik itu pidato tentang lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Tujuan pembelajarannya yaitu mengembangkan kerangka teks pidato persuasif. Adik-adik, semangat ya. Sambil mendengarkan, catat, buat mind mapping. Gak apa-apa, sambil makan, ada camilan, gak apa-apa, pokoknya tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif. Tapi sebelum kita membahasnya lebih lanjut, kita akan mereview pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari tentang ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif. Jadi ciri sebuah teks pidato persuasif itu ada 4. Yang pertama, kalimat aktif. Yang kedua, kata benda. Ketiga, sinonim dan antonim. Dan terakhir yaitu kalimat persuasif. Kenapa kalimat persuasif ada di situ? Karena teks pidato persuasif bertujuan untuk mempengaruhi supaya pendengar mengikuti apa yang kita bicarakan. Oleh sebab itu, kalimat persuasif harus ada di kebahasaan teks pidato persuasif. Kita lanjutkan ke langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif, terdiri dari 4. Tahapan yang pertama, langkah pertama yaitu menentukan tema atau pokok pidato. Berikutnya, memahami audien, memahami pendengar dan juga tujuan pidato. Ketiga, menentukan durasi atau perkiraan waktu pidatonya. Dan terakhir, menyusun dan mengembangkan kerangka pidato. Pertama, menentukan tema atau pokok pidato. Pada tahap ini, penulis menentukan tema atau pokok pidato yang disampaikan. Tema pidato bisa ditentukan tergantung situasi dan kondisi yang ada. Misalnya untuk situasi pada saat ini tentang HUT RI,
Maka temanya bisa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan di tengah pandemi atau menghargai jasa para pahlawan. Sehingga kalian harus menentukan tema yang cocok untuk pertemuan itu. Langkah-langkah memilih topik pidato ada 3. Yang pertama, pertimbangkan tujuan. Maksudnya, adik-adik berpidato itu tujuannya untuk apa? Kegiatannya untuk apa? Dan kedua, pertimbangkan jenis hadirin, audien. Audien yang ada di hadapan adik-adik itu siapa? Jika audien atau hadirin yang ada di depan adik-adik itu seusia adik-adik, maka gunakan bahasanya mereka bagaimana? Walaupun adik-adik pinter, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Cina, bisa bahasa Korea, tetapi audien yang adik-adik hadapi itu misalnya anak-anak SD kelas 6 dan yang lainnya yang notabene mereka tidak bisa bahasa Inggris, ya udah jangan menggunakan bahasa-bahasa yang mereka tidak memahaminya. Kenapa seperti itu? Karena pesan yang akan adik-adik sampaikan pun percuma. Dia nggak akan bisa menyampaikan pesan atau menerima pesan adik-adik karena mereka tidak paham bahasa yang adik-adik lontarkan. Yang terakhir, ketiga, yaitu pertimbangkan minat dan pengetahuan Ananda. Minat dan pengetahuan adik-adik. Maksudnya seperti ini. Pengetahuan yang adik-adik punya, itu aja yang adik-adik berikan. Jangan sampai adik memaksakan. Adik belum bisa memahami tentang gen, tentang ini, tetapi adik-adik memaksakan seperti itu. Maka nanti yang adik-adik sampaikan benar-benar kan adik-adik nggak punya ilmunya. Jadi minat dan pengetahuan modal dasar adik-adik. Adik-adik langsung yang kedua ya. Seru kan tentang pidato? Insya Allah ini nanti akan berguna untuk adik-adik seterusnya. Yang kedua yaitu memahami audien dan tujuan pidato. Tahap ini penulis dapat memahami audien atau penonton dan menyesuaikan bahasa yang digunakan saat berpidato. Yang kedua, tahap ini penulis dapat menentukan tujuannya ingin mengajak audien untuk melakukan hal apa. Jadi misalnya ada kalimat persuasif di situ, mengajak apa? Mengajak audien untuk melakukan sesuatu yang bisa dilakukan ketika mempertahankan kemerdekaan. Misalnya, ayolah kita semua sebagai generasi muda terus semangat belajar untuk meneruskan cita-cita pahlawan kita. Itu termasuk kalimat-kalimat persuasif yang mengajak audiennya untuk terus semangat belajar sesuai dengan tema kemerdekaan. Ketiga, menentukan durasi atau perkiraan waktu berpidato. Pada tahap ini, penulis menentukan waktu yang akan digunakan saat berpidato. Dan dari sini pembicara sudah memperkirakan hal-hal yang ingin disampaikan saat berpidato itu apa, sesuai dengan waktunya. Kalau memang waktu yang diberikan, waktu yang Ananda perkirakan hanya 10 menit, maka pesan yang disampaikan saat berpidato pun harus cukup waktunya seperti itu. Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih ya adik-adik ya. Keempat, menyusun dan mengembangkan kerangka pidato. Pada tahap ini penulis menyusun bagian-bagian pidato. Di antaranya penulis menyusun bagian pembuka, isi pidato dan juga penutup. Pada saat bagian pembuka itu apa aja, isi apa aja, dan juga penutup apa saja. Setelah ini kita bahas lebih lanjut. Tetap semangat ya adik-adik. Pada bagian pendahuluan, biasanya bagian ini berisi tentang salam pembuka. Setelah salam pembuka ada ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang ketiga sapaan atau penghormatan kepada hadirin. Dan keempat yaitu tujuan pertemuan.
Jadi salam pembuka, biasanya salam pembuka perlu adik-adik perhatikan jika audien yang hadir di situ itu memang tidak hanya satu agama, ada non-muslim, maka tolong benar-benar adik-adik menghormati. Sehingga salam yang adik-adik berikan tidak hanya assalamualaikum, bisa selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, itu bisa kalian gunakan jika audien memang lebih dari satu atau dua agama. Yang kedua, ucapan syukur kepada Tuhan. Maksudnya ucapan syukur ini bagaimana ya? Yang dimaksud dengan ucapan syukur di sini yaitu adik-adik memberikan ucapan syukur itu misalnya alhamdulillah atas rahmat yang diberikan Allah sehingga kita semuanya bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Itu yang dimaksud dengan ucapan syukur. Yang ketiga yaitu sapaan. Yang dimaksud dengan sapaan di sini adalah ucapan atau yang terhormatnya, dan perlu adik-adik perhatikan pada saat membuat pidato, ucapan atau sapaan yang kalian adik-adik gunakan itu sapaan yang harus kalian adik-adik sapa itu orang yang punya jabatan tertinggi dulu. Kalau di situ ada di sekolah itu ada kepala sekolah, maka kepala sekolah dulu, bapak ibu guru, karyawan, baru adik-adik atau kakak kelas. Jadi tahap-tahapannya harus adik pahami. Berikutnya yaitu tujuan pertemuan. Maksudnya tujuan pertemuan ini adik-adik harus benar-benar memahami, adik-adik berpidato di situ itu tujuannya untuk apa, sehingga harus jelas supaya audien juga tidak bingung. Jika yang berbicara punya tujuan, otomatis audien yang mendengarkan pun akan jelas dan senang mendengarkannya. Contoh pendahuluan atau sapaan penghormatan. Ini hanya sekedar contoh, insya Allah Bu Mel yakin adik-adik lebih pintar kok. Misalnya ya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan rekan-rekan tenaga kependidikan serta murid-muridku yang Bapak cintai. Bu, misalnya di situ ada tamunya itu banyak, pejabat-pejabat, bagaimana? Mohon disebut, dan juga tolong nama Bapak Kepala Sekolah kalau bisa disebutkan juga beserta titel-titelnya atau jabatannya disebutkan. Tujuannya apa? Untuk menghormati beliau. Jadi kalian kalau berpidato sebelum naik harus paham dulu audiennya siapa ya, nanti yang hadir siapa ya, sehingga adik-adik harus punya data nama-namanya supaya sapaan tidak salah menyebut nama dan juga jabatannya. Yang kedua yaitu ucapan syukur. Sekali lagi ini hanya sekedar contoh ya adik-adik. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segenap rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini kita masih berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Keanekaragaman Budaya. Jadi itu hanya sekedar contoh. Jadi ucapan syukur harus dan perlu dipergunakan dalam membuka pidato. Adik-adik pasti masih semangat ya. Berdiri dulu. Jangan seperti itu dong, itu ada cemilannya. Sambil makan juga gak apa-apa kok, sambil dengerin. Bu Guru lanjut ya. Yang kedua, struktur isi pidato. Struktur isi pidato itu ada 3 ya Dik ya. Yang pertama pernyataan posisi, kedua tahap argumen, dan ketiga penguatan pernyataan posisi. Setelah ini kita akan kupas satu persatu tentang struktur isi pidato. Pertama yaitu pernyataan posisi. Pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Misalnya apakah adik-adik terhadap pendapat adik-adik terhadap persoalan remaja dan bela negara itu apa? Dalam eksposisi tulis, adik-adik sebaiknya melihat persoalan aktual di masyarakat dan dianjurkan menulis sesuatu untuk mengekspresikan dukungan atau kepedulian
pada masalah tersebut. Berikutnya yaitu tahap argumen. Argumen perlu dikembangkan dan didukung secara logis supaya argumen adik-adik bisa dipercaya. Buktikan dengan alasan, beri contoh, bukti pakarnya bagaimana, dan beri informasi statistik, ada datanya, ada tabelnya. Agar argumen efektif dan meyakinkan, kita harus menyertakan foto atau fakta pendukung, ada tabel, gambar, dan kutipan dari orang yang ahli, supaya kita berbicara itu tidak hanya asal bicara, tetapi ada bukti yang mendukung. Berikutnya, penguatan pernyataan posisi. Berikut yang harus adik-adik perhatikan dalam memperkuat posisi. Yang pertama, memperkuat pernyataan posisi dan menentukan pikiran utama dengan penggunaan suara yang berbeda, nadanya, tinggi rendah, mimik, bahasa tubuh, dan gesturnya. Jadi, apa yang adik-adik pentingkan, pesan apa yang adik-adik sampaikan, bisa adik-adik menggunakan kata-kata yang suaranya agak tinggi, gerak tubuhnya, sehingga audiens tuh paham itu loh yang dipentingkan dalam pidato itu. Penguatan pernyataan posisi yang kedua yaitu argumen sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Tidak bisa hanya sekedar berdasarkan emosi atau intuisi aja, tapi bukti-bukti itu perlu, sangat penting. Ketiga, tabel, diagram, foto, dan gambar dapat digunakan dengan dampak hebat dalam eksposisi lisan atau tulisan. Jadi tabel, foto, gambar, bukti-bukti itu dampaknya akan hebat, memperkuat adik-adik dalam berpidato. Bagian terakhir dari ini adalah penutup. Pada bagian ini biasanya terdapat saran-saran dan harapan. Terdapat ucapan untuk mengakhiri pembicaraan kepada pembaca. Terdapat ucapan terima kasih dan juga ucapan salam penutup. Bahkan ada kesimpulan materi yang disampaikan itu tertuang dalam penutup ini. Ini hanya sekedar contoh ya. Hadirin yang saya hormati, demikianlah sambutan yang bisa saya berikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Jika terdapat banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hanya sekedar contoh. Insya Allah dan Bu Mel yakin adik-adik pasti lebih baik dari itu. Jika ada pertanyaan, ada klarifikasi, jangan ragu menghubungi Bu Melati. Bisa melalui kolom komentar atau email atau bisa melalui chat WA. Insya Allah nanti Bu Guru akan menjawab dengan sepenuh hati. Jangan khawatir. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Semoga adik-adik, semoga Ananda menjadi anak-anak yang sukses dan berkarakter. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang dari Bu Melati. Tetap semangat belajar, gapai citamu. Stay safe, stay healthy. Semoga pandemi segera berakhir.